Buktikan presisi ya, bahwa presisi itu benar. Soal penanganannya biarlah ditangani oleh Mabes Polri. Ya kalau kita sih tetap pada pendirian semula. Ketika di Cirebon ditangkap 8, dia bilang masih ada 3 lagi yang DPO. Ya buktikan yang 3 itu. Kemudian dilimpah ke Polda, diperiksa 8, dia bilang masih 3 DPO. Tetapi pada akhirnya dibilang tidak ada lagi. Nah, pertanyaannya ada atau tidak? Gitu kan? Oke. Setelah 8 tahun dibikin jadi film ya. Lalu setelah dibikin jadi film, jadi ada tersangka baru 1. Nah, tersangka baru yang 1 orang ini teriak-teriak bukan dia pelakunya katanya. Nah, oke. Apapun yang terjadi itu harus terang di tangan Polri. Buktikan presisi ya, bahwa presisi itu benar. Soal penanganannya biarlah ditangani oleh Mabes Polri. Apakah ada anak seseorang yang dilindungi, ada anak petinggi yang dilindungi atau tidak gitu loh. Kalau sudah Mabes Polri yang bertindak, ya itulah saya rasa puncak daripada perkara ini ya, ditangani oleh yang profesional gitu. Nah ini Bang, sekarang nih soal ramai yang soal filmnya itu Bang. Dan ada asosiasi yang mencoba untuk melaporkan karena diduga menimbulkan kegaduhan. Mungkin ternyata seperti apa sih dari praktik hukum apa sendiri? sih namanya, kalau ada asosiasi yang melaporkan filmnya, itu adalah hak daripada asosiasi itu. Tapi apakah film itu benar-benar menimbulkan kegaduhan apa tidak? Itu kan bisa dinilai nanti. Atau justru dengan adanya film ini jadi terungkap apa yang 3 orang lagi. Kalau sekiranya misalnya 3 orang itu tidak ada, kan Mabes Polri tinggal ngomong aja, oh hanya itu pelakunya. Ketika didatangkan Barreskrim Polri ke Komisi 3, oh memang hanya 8 gitu loh. Tapi dibilang waktu itu ada 3 orang lagi tersangkut dan statusnya DPO. Dan setelah itu ditangkap yang 1. Berarti tinggal 2 lagi kan? Lantas yang 1 ini mengatakan bukan saya berani mati gitu loh. Nah kalau begitu tanggung jawab penyidik di mana? Nah ini penyidik Polri harus tegas nih. Nah jadi tugas penyidik Polri lah membuat itu terang, yang mana yang 3 orang itu, anak siapa gitu loh. Kalau memang tidak sanggup itu penyidik Polres Cirebon dan Jawa Barat, sebaiknya dilimpah ke Mabes Polri. Itu menurut saya. Bang, terkait yang Peggy ngaku dia difitnah atau jadi tumbal itu gimana Bang? Bang sendiri? Kalau difitnah, tidak mungkin begitu saja orang difitnah mau. Pertanyaannya dari tahun berapa dia berada di situ, di peradilan itu? Benar nggak tahun 2016? Yang kedua, benar nggak nama dia seperti itu? Nama yang dipanggilkan dan bukan nama yang sebenarnya. Nah kalau itu semuanya bersesuaian, nah tinggal dibuktikan. Tugas dia lah membuktikan itu, mengapa nama dia cocok dengan nama yang dipersangkakan atau yang melarikan diri itu. Tidak perlu dibawa ribut-ribut gitu ya. Bang, terkait yang 2 DPO itu yang dihapuskan itu Bang dari Polda Jabar Bang, itu gimana menanggapinya? Oke. Kalau memang ada 2 orang DPO dihapuskan, Iya. kita kembali ke asal dulu, Polres Cirebon.
Ketika di Polres Cirebon ada nggak tersangka 3 orang lagi yang pelaku utamanya. Kemudian di Polda Bandung, benar nggak tersangka utama adalah 3 orang. Nah, oleh karena itu perlu penyelesaian fakta, dan fakta-fakta itu adalah menjadi keterangan yang valid. Nah, untuk diburu yang 3 orang itu, anak siapa yang 3 orang itu, gitu loh. Dan nanti terlihatlah dari hasilnya itu siapa. Kemudian dikonfrontir yang 8 orang. 8 orang kan sudah terpidana. Benar nggak ada 3 orang selain mereka? Ya, gitu. Terkait orang tua Peggy atau saudara Peggy yang menjadi saksi bahwa Peggy pada saat kejadian tidak ada di TKP dan ada di Bandung, itu bisa dijadikan saksi nggak, Bang? Ya, Orang tua dan saudara. tergantung, bisa dijadikan saksi. Kemudian ditanya sejak kapan menggunakan nama itu, nama yang dituduhkan kepada dia, Robi itu sejak kapan diberikan kepada itu? Apakah 8 tahun lalu? Mengapa dia bersedia menerima Robi padahal bukan nama dia? Itu harus diklarifikasi. Dan ada bukti juga, Bang, bahwa Peggy ini pada saat kejadian memang di Bandung, dan ada bukti dari slip gaji dari bos Peggy atau orang tua dari Peggy. Itu bisa dijadikan bukti juga nggak sih, Bang? Bisa juga, tapi kan bisa saja orang itu, ini kan malam minggu, kejadian malam minggu. Ya. Orang Jakarta ke Cirebon bisa nggak? Apalagi kan orang Bandung ke Cirebon. Bisa dong. Gitu. Bang, ini yang menarik adalah saat kesurupan. Bang, kesurupan itu kalau dalam hukum acara itu bisa dijadikan petunjuk gimana, Bang? Tidak ada mengenal polisi penyidik kesurupan, jaksa kesurupan, hakim kesurupan, dan advokat kesurupan, tidak dikenal di dalam hukum kita. Artinya itu hanya nggak dijadikan petunjuk atau apa-apa gitu ketika Nggak bisa, nggak ada sistem hukum Indonesia begitu. Tapi menurut Abang yang menjadi saksi menjadi bukti kuat dari Peggy itu bahwa dia difitnah itu apa sih, Bang? Bukti kuat ada nggak, Bang, kira-kira itu? Kalau bukti kuat nggak ada. Itu pertanyaannya, sejak kapan dia menggunakan nama itu, nama yang DPO itu? Apakah 8 tahun lalu apa 7 tahun lalu gitu? Benar nggak 8 tahun lalu gitu loh? Kalau benar, kenapa kamu mau namanya diganti dengan nama itu gitu loh? Itu saja dulu, pembuka dulu. Berarti dia tidak lepas dari jeratan hukum. Tidak lepas. Jadi kalau itu sudah terjawab, itu akan terjawab satu-satu nanti tuh. Bang, Kemudian dikonfrontir dengan 8 pelaku. 8 pelaku. Oh iya. Benar nggak orang ini? Nah, apakah orang ini yang saudara maksudkan? Iya. Yang 8 pelaku lain kan bisa kenal dia. Iya. Kalau bukan dia katanya, ya bukan berarti. Dicari siapa orangnya gitu loh. Oke. Bang, kalau dalam hukum kan banyak pengacara dari terpidana yang ke-8 orang itu ingin banyak engkau untuk berubah BAP. Kalau dalam hukum acara sendiri seperti apa, Bang, kalau berubah BAP itu, Bang? Merubah BAP itu bisa saja. Tadinya kenal menjadi tidak kenal. Kemudian kembali lagi ke BAP pertama. Itu biasa-biasa aja. Untuk tersangka. Tapi untuk saksi tidak bisa. Gitu loh. Tapi dalam ada upaya hukum lain nggak sih, Bang, yang bisa dilakukan oleh terpidana ini, Bang? Seperti mengajukan PK itu sah-sah aja, Bang? Mengajukan PK. Iya. Kalau mengajukan PK itu kan saksi. Oh, sah. Saksi diperlukan minimal 2 orang. Kemudian surat yang belum diuji. Kemudian keterangan saksi, keterangan ahli gitu loh. Jadi surat, Alias saksi, dan keterangan ahli. Itulah untuk mengajukan PK. Oke. Bang, dari terakhir itu dari sih, saya. belajar dari Yang tadi saya bilang, dari orang tuanya, ibunya meyakini kalau anaknya bersalah, dan juga dari bapaknya
merubah juga nama anaknya ke ibu kosnya kan, yang di Bandung tersebut bilang kalau itu bukan anaknya, tapi apa namanya, ini bisa dibilang kedua orang tuanya bisa terkena pidana lah bang, terus yang berlapis-lapis, hukum berlapis, karena ibaratnya menyembunyikan lah tersangka yang benar-benar sangka atau merahasiakan keberadaan tersangka. Menurut abang sendiri gimana bang? Jadi kalau begini, tidak ada dalil saksi bisa merahasiakan pelaku, kecuali dia pelakunya bersembunyi, itu juga bisa dijerat. Ya, jadi tidak bisa dikatakan saksi merahasiakan pelaku. Namanya pelaku harus dikasih tahu kepada penyidik. Kita kan negara hukum, gitu loh. Jadi oleh karena itu tuntaskan secara hukum, tidak perlu ditutupi siapa orangnya, maju tak gentar gitu loh. Jadi oleh karena itu ini saatnya anak siapapun orang itu harus diungkap demi hukum. Dan ini peristiwa ini adalah di zaman pemerintahan Jokowi. Jokowi tinggal 5 bulan lagi. Jadi Jokowi ini harus digembleng, dia tuntaskan, karena ini hutang Jokowi.